Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Afrian 015. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku segera pergi ke kamar mandi untuk mandi dan berwudu. Saat aku mandi, aku merasakan ada sesuatu. Aku merasakan ada bau yang sangat tidak enak untuk dicium. Sebuah bau yang aku kira adalah amis ikan bercampur dengan darah yang membuatku mual. Sampai akhirnya aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku dari jendela atas kamar mandiku yang berfungsi sebagai ventilasi. Dan saat aku menengok ke atas, ternyata di jendela ventilasi itu sudah ada sosok wanita Belanda yang melihat ke arahku. Pandangannya seolah sedang memperhatikanku. Bukan wajah seram yang ia tampakkan, melainkan wajah dengan paras cantik dan pucat. Karena saking kagetnya dengan kemunculan wanita Belanda itu, aku buru-buru keluar dengan sabun masih menempel di badanku yang belum sempat aku bilas. Tubuhku hanya tertutupi selembar kain handuk saja. Saat keluar dari kamar mandi, aku masih sesekali melihat ke arah jendela ventilasi itu. Sosok wanita Belanda itu juga masih berada di sana, memandangku, kemudian tersenyum, seolah dia merasa lucu dengan tingkahku ini. Saat keluar dari kamar mandi, ternyata Nenek Lasmi sudah ada di sana. "Kenapa, Den? Kok seperti takut gitu?" tanya Nenek Lasmi padaku. "Itu, Nek, sosok yang tadi pagi masuk ke rumah kita dan ada di dalam mimpi, nongol lagi di jendela WC barusan," terangku pada Nenek Lasmi. "Sudah nggak apa-apa, Den. Dia nggak berbahaya kok. Makanya saya biarkan dia berkeliling rumah ini. Setelah tadi pagi saat saya suruh Den Rian kembali ke dalam kamar, saya sempat berbicara dengan sosok itu. Ternyata memang ada yang mau disampaikan padamu, Den Rian." "Ah, kok aku lagi sih, Nek? Kan aku belum pernah ketemu dan kenal sama dia, Nek." "Nggak apa-apa. Nanti malam jika dia datang lagi di mimpimu, temuilah dia." "Tapi, Nek..." "Sudah, tidak apa-apa. Saya ini ditugaskan untuk menjaga kalian. Jadi kalau saya merasa itu aman, maka dengan kehendak Allah itu akan aman." "Baiklah, Nek. Jika memang menurut Nenek itu aman, ya sudah, sekarang teruskan mandimu." Setelah mendengar penjelasan dari Nenek Lasmi, aku kembali ke kamar mandi untuk melanjutkan prosesi mandi. Walau di dalam pikiranku masih bertanya-tanya, sebenarnya siapa sosok wanita Belanda itu? Kenapa dia ingin sekali bertemu denganku? Dan kenapa juga kalau dia ingin bertemu di dalam mimpi, selalu memperlihatkan hal-hal yang mengerikan? Saat memasuki kamar mandi, aku melihat ke arah jendela untuk memastikan sosok itu sudah tidak ada di sana. Risih rasanya kalau lagi mandi ada seseorang yang mengintipku. Ternyata saat aku kembali masuk ke kamar mandi, sosok itu sudah tidak ada di sana. Akhirnya, aku melanjutkan mandi dengan perasaan penuh tanya tentang wanita itu. Setelah selesai mandi seperti biasa, langsung ke kamar dan ganti baju. Dan seperti kebiasaan sehari-hari kami, berkumpul sekeluarga di ruang tengah hanya untuk sekedar bercengkrama saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku memutuskan untuk pindah ke kamarku dan mengobrol sebentar dengan Via sebelum tidur. Kalau dia belum tidur juga sih. Saat aku coba chat Via, ternyata tidak langsung dibalas olehnya. Aku menunggu hingga rasa kantuk yang berat datang menyerang, dan tanpa aku sadari, ternyata aku tertidur. Aku berada di sebuah tempat yang masih asing menurutku. Aku berada di sebuah tanah lapang yang luas dengan ada jalan yang sudah beraspal, tapi tidak begitu lebar. Keadaan cukup ramai dan belum banyak kendaraan bermotor, hanya ada satu atau dua. Itu pun hanya sesekali ada. Pakaian yang digunakan oleh orang-orang di sana pun sepertinya model lama. Alias kalau boleh dibilang, dalam mimpiku ini, aku dibawa ke beberapa puluh tahun sebelum aku ada. Banyak orang berlalu lalang dengan pakaian sederhana tempo dulu. Bahasa mereka pun masih sangat halus jika bertemu dengan orang-orang.
Tegur sapa masih menjadi adat yang kental di sini. Namun, tegur sapa itu tidak berlaku untukku. Saat aku coba menegur mereka, ternyata mereka diam saja atau cuek akan diriku, seolah menganggap aku tidak terlihat. Hingga sampai akhirnya ada seseorang perempuan Belanda yang mendekat padaku. Yang jelas aku sudah tidak asing dengan wajah wanita itu. Tapi kali ini dia memperlihatkan wajah yang tidak mengerikan seperti biasanya. Dari kejauhan dia tersenyum manis kepadaku, seolah dia sangat senang bertemu denganku. "Dayat, apa kabar? Akhirnya kita bisa bertemu lagi setelah sekian lama." Wanita itu menyapaku dengan logat Belandanya. Baik," jawabku gugup karena panggilan wanita itu yang jelas bukan memanggil nama aku. "Maaf mengganggu waktumu, tapi aku hanya akan berpesan sedikit. Tolong temui aku besok malam di alun-alun dekat hotel seperti biasanya, tapi dalam kondisi semua orang dapat berinteraksi." "Hah? Maksudnya?" tanyaku yang kebingungan dengan maksud wanita itu. "Temui aku besok malam jam 9 di alun-alun depan hotel, tepat di sini." Aku baru menyadari kalau ini adalah di alun-alun, namun dalam kondisi yang berbeda karena ini memang berada di hutan yang berbeda. Aku sadari kalau ini di daerah alun-alun dan belakangku ada sebuah hotel kecil yang bertuliskan nama Hotel M, yang pada saat di zamanku hotel ini sudah lebih besar. Sesaat setelah wanita itu berpesan, dia kemudian berbalik badan dan beranjak pergi meninggalkan aku sendirian. Aku hanya bisa melihatnya menjauh dan hanya diam saja hingga akhirnya aku terbangun dari mimpiku. Sepertinya aku baru saja terlelap tidur, tapi ternyata waktu sudah menunjukkan waktu sholat subuh. Walau aku merasa hanya sebentar, badanku sudah merasa lebih segar. Setelah menunaikan kebiasaanku di pagi hari, aku berniat untuk pergi ke rumah Mbak Margono untuk berkonsultasi tentang mimpiku semalam. Sekitar jam 9 pagi aku pergi ke rumah Mbak Margono. Setelah sampai di depan rumah Mbak Margono, ternyata dia sudah menungguku di depan teras rumahnya sambil menikmati kopi panas dan beberapa biskuit. "Nah, ini yang aku tunggu dari pagi tadi. Sinian, masuk sekalian ngeteh atau kopi." Iya Mbah, terserah Mbah aja lah mau bikin apa." "Ya sudah, duduk dulu sini, Mbah buatin mimik dulu ya." Walah, Mbak Margono ini sok imut. Biar kelihatan mudaan." Mbak Margono pun masuk ke dalam dan membuatkan minum untuk kami mengobrol nanti. Setelah beberapa menit, Mbak Margono pun kembali dengan membawa secangkir kopi. Mbak Margono pun menaruh secangkir kopi itu di meja dan kembali duduk di teras. "Mbah, Rian mau cerita tentang mimpimu semalam toh. Mbah sudah tahu." "Lah, kok bisa? Terus Rian harus gimana Mbah? Rian gak ngerti sama yang dimaksud oleh wanita itu." "Ya temui saja dia di tempat yang sudah dia berikan tadi malam di mimpimu." "Lah, itu kan cuma mimpi Mbah, masa iya bisa jadi beneran?" "Sudah sih, coba dulu saja di alun-alun toh depan hotel." "Mbah kok tahu sih? Padahal kan Rian belum cerita detail." "Mbah udah tahu semua, udah pokoknya datang saja nanti malam." "Tapi temenin ya Mbah, wong malam banget sih. Takut kalau sendiri." "Alah, anak lagi kok penakut. Ya sudah, nanti malam Mbah antar." Setelah itu kami berbincang hingga siang hari. Setelah itu aku kembali pamit pulang. Pukul 8:30 malam aku dan Mbak Margono pergi ke alun-alun dengan menggunakan sepeda motor. Aku seperti biasa menjadi ojek alias Mbak Margono membonceng di belakang. Kami sampai di sana jam 9 kurang 10. Kami berhenti di sebuah warung angkringan yang tidak begitu jauh dari titik tempat bertemu sosok itu nanti. Mbak Margono menyuruhku untuk datang sendiri tanpa ditemani. Oleh karena itu Mbak Margono menunggu di warung angkringan itu. Dengan sangat terpaksa aku menuju ke titik di mana aku akan ketemu dengan sosok itu nanti. Aku berjalan dengan ragu-ragu menuju ke sana. Sambil terus melangkah, aku sesekali menengok ke arah Mbak Margono. Saat aku menoleh ke arah Mbak Margono, terlihat dia masih melihat ke arahku. Dengan polosnya dia mengacungkan jempol sambil tersenyum, seolah sedang menyemangatiku. Aku yang masih merasa ketakutan hanya nyengir kecut karena merasa sedikit kesal harus bertemu sosok itu sendirian. Aku sampai di alun-alun depan hotel. Aku berdiri celingukan sambil menengok ke kanan kiri mencari sosok itu. Tapi belum juga sosok itu muncul, padahal jam sudah menunjukkan angka 9. Sesuai janjian sama sosok itu di mimpi, aku melihat ada kursi taman di sana dan aku pergi menuju kursi itu
untuk duduk sambil menunggu sosok itu. Saat aku letakkan pantatku di kursi itu, tiba-tiba suasana berubah. Yang tadinya ramai berubah menjadi sunyi. Setelah aku duduk di kursi itu, aku pandangi sekeliling yang aku sadari ternyata berubah total. Lingkungan ini menjadi persis seperti keadaan di mimpiku tadi malam. Aku berniat untuk melihat ke arah Mbak Margono, memastikan dia masih terus mengawasiku dari kejauhan dan membantuku bila terjadi sesuatu. Namun hal mengejutkan terjadi. Warung angkringan tempat Mbak Margono menunggu ternyata juga menghilang. Semua berubah, jalan yang tadinya lebar kini menjadi lebih kecil dan sama persis dengan di mimpi. Di sekeliling masih banyak tempat kosong atau kebun. Saat aku berdiri, aku baru tersadar aku baru saja duduk di sebuah batu. Padahal tadi aku yakin sedang duduk di sebuah kursi. Hal yang membingungkan menurutku. Apakah aku dibawa ke dimensi waktu masa lalu atau apa, aku nggak mengerti. Aku sama sekali tidak berani beranjak dari tempat itu. Aku hanya berdiri sambil celingukan ke kanan dan ke kiri, menunggu sosok itu datang. Dengan perasaan yang sedikit takut, aku melihat jam tanganku, masih jam 9:10. Karena merasa sedikit takut, aku mengeluarkan cincin pemberian Mbak Margono. Kemudian aku pakai sebagai bentuk jaga-jaga apabila terjadi sesuatu nanti, karena aku sekarang ini ditinggal sendirian. Saat aku sedang berdiri menunggu, beberapa kali orang melintas di depanku dengan pakaian khas tempo dulu dan menyapaku dan tersenyum ramah seperti di dalam mimpi. "Permisi mas, mari mas." Akhirnya sosok yang aku tunggu pun datang. Seorang wanita Belanda yang menggunakan gaun putih sambil membawa tas putih berbahan kulit datang menghampiriku. Sosoknya tidak ada kesan menyeramkan, yang ada hanya wujud wanita cantik yang sangat anggun. Dayat, maaf menunggu lama." Wanita itu menyapa dengan senyuman. Iya, tidak apa-apa kok," jawabku kaku karena dia memanggil nama yang bukan namaku. "Maaf sudah mengganggu waktumu dan memintamu untuk datang kemari." Terlihat wajah bahagia darinya. "Iya, tidak apa-apa. Maaf sebelumnya, ada perlu apa ya? Kok memintaku datang kemari?" Tanyaku sopan pada wanita itu. Aku hanya kangen saja ingin bertemu denganmu." Wanita itu berkata dengan tersipu malu. "Ah, kangen? Apa?" Perkataanku dipotong olehnya. "Jangan katakan apapun dulu. Biarkan aku melepas kangenku dulu." Terlihat wajahnya mulai menahan kesedihan walau sambil tersenyum. "Baiklah, maaf sebelumnya. Apa nanti bisa kau ceritakan apa yang sebenarnya terjadi?" Pintaku padanya untuk menjelaskan kebingunganku. "Iya, nanti pasti akan aku jelaskan padamu semuanya." "Baiklah, aku akan menunggu." "Maafkan aku Dayat. Tempo hari aku tidak jadi bertemu denganku di tempat ini. Ada sesuatu yang membuatku tidak bisa bertemu lagi sejak saat itu." Senyuman dari wajahnya seketika hilang. Memangnya ada apa? Kenapa kau tidak jadi menemuiku saat itu?" Aku berusaha menyatu untuk membuat dia nyaman dan seolah sedang berbicara dengan orang yang bernama Dayat. "Apa kamu lupa? Saat itu kita ketahuan oleh pasanganku saat berjalan bersamamu tempo hari. Lalu saat dia melabrak kita dan dia menyeretku kembali ke rumah, aku sempat berontak dan berhasil lari dari dia. Tapi setelah beberapa jam aku berhasil lolos darinya. Teman-temannya yang preman itu mencariku dan hendak mencelakaiku. Dan karena aku merasa ketakutan, aku berpikir untuk mendatangi pasanganku di rumah. Namun saat aku sampai di rumah, belum sampai aku berkata, dia sudah memukulku dan akhirnya..." Wanita itu berhenti bercerita. Dan kemudian aku melihat air matanya mulai menetes. Aku refleks memeluknya dan menenangkan wanita itu. Sudah, tidak apa-apa. Lupakan saja kejadian itu. Yang penting kita sekarang kan bisa ketemu lagi." Ucapku menenangkan wanita itu. "Terima kasih, kau memang tidak jauh berbeda dengan Dayat yang asli." Seketika aku langsung melepaskan pelukanku pada wanita itu. "Ah, jadi kamu tahu sebenarnya aku bukan Dayat?" Tanyaku terkejut. "Iya, kamu adalah cucu dari Dayat. Dan aku hanya ingin melepaskan kangenku padanya karena kamu sangat mirip dengannya. Setidaknya setelah ini aku bisa pergi ke tempat seharusnya," terang wanita itu. "Jadi apa yang ada di dalam mimpiku beberapa hari ini ulahmu ya? Kau hendak menyampaikan pesan ini?" "Iya, dan aku sudah mendapat izin dari sosok penjaga rumahmu saat itu yang diberi tugas oleh anak dari Dayat." "Maaf, kalau boleh tahu, kamu ini siapa ya? Dan ada hubungan apa dengan kakek buyutku itu?"
Oh iya, sampai lupa untuk memperkenalkan diri. Namaku Helena. Dulu aku tertarik pada kakek buyutmu karena sesuatu, dan sengaja dengan sembunyi-sembunyi berhubungan dengan dia karena pasanganku sangat posesif. Dan sampai hari itu terjadi, cerita aku dan kakek buyutmu berakhir. Tapi saking sayangnya pada kakek buyutmu, aku tidak bisa langsung pergi ke alamku yang seharusnya karena aku masih ada janji yang harus ditepati. Dan kali ini melewati perantara dirimu yang sangat mirip dengannya. Aku bisa merasa lega dan aku akan segera pergi ke tempat seharusnya. Turut berduka atas kejadian yang menimpamu, Helena. Semoga setelah ini kamu bisa lebih tenang. Kamu sangat mirip dengan Dayat memang. Dari caramu berbicara dan tingkah lakumu, bahkan caramu memperlakukan wanita sangat mirip. Apa benar demikian? Iya, karismamu ini sepertinya diturunkan olehnya. Kakekmu itu dulu memang banyak sekali yang naksir. Walau dia dari kalangan keraton, dia selalu berbaur dengan masyarakat umum tanpa memperdulikan kasta yang saat itu masih sangat kental. Tidak hayal banyak wanita yang kepincut dengan kakek buyutmu itu. Wah, andai saja aku bisa mengenal kakekku lebih lanjut. Aku pikir kamu sudah mengenalnya. Hampir seluruh sifat kakekmu itu ada pada dirimu saat ini. Sifatnya, tingkahnya, dan wataknya sangat mirip. Karena permintaan Helena untuk aku menemaninya sebentar, hanya untuk melepas kangen dengan sosok kakek buyutku, kami pun berbincang ke sana kemari. Aku yang hanya bisa mendengarkan tentang kakek buyutku dan hanya bertanya hal yang berkaitan dengan kakek buyutku. Cukup lama kami berbincang di sana, hingga akhirnya wanita itu yang mengaku bernama Helena berpamitan untuk pergi. Aku pun mengiyakan dia untuk pergi. Tapi sebelum pergi, aku mencium tangannya sebagai tanda perpisahan dan telah menganggap Helena seperti nenek buyutku sendiri. Rian, kamu sangat mirip dengannya. Dia pun selalu mencium tanganku saat kita akan berpisah. Ucapnya sedikit terharu. Apa demikian? Aku mencium tanganmu karena aku sudah menganggap kamu adalah nenek buyutku. Ya, walaupun bukan asli, tapi intinya aku sudah menganggapmu demikian. Terima kasih, Rian. Teruskan hidupmu dan terus jalani hidupmu untuk menjadi orang yang baik seperti kakek buyutmu. Aku pamit dan terima kasih sudah mau memenuhi permintaanku. Dia pun kemudian pergi meninggalkanku. Aku hanya bisa melihat dia berangsur menjauh. Saat dia menjauh, aku lihat wujudnya kembali ke wujud terakhir sebelum dia terbunuh. Dari belakang walau tidak begitu jelas, aku melihat seperti ada darah mengalir dari kepalanya. Terlihat juga bagian kepala yang terbuka akibat tebasan sekop di mimpiku saat itu. Tubuhku yang tadinya biasa saja tiba-tiba mematung dan rasa takut mulai menyebar ke seluruh tubuhku. Sosok Helena itu sempat berbalik kepadaku dan hendak mengucapkan kata terakhir sebelum dia benar-benar pergi dari alam ini. Saat dia berbalik, aku benar-benar terkejut dengan keadaan yang sepertinya menunjukkan keadaan terakhir saat dia meninggal. Bagian atas kepala yang mengangah dan mengeluarkan darah terlihat sangat jelas dan terlihat dia senyum kepadaku dan mengucapkan sesuatu. Terima kasih atas waktunya. Jadilah manusia yang berhati mulia seperti kakek buyutmu. Perkataan itu merupakan kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum dia pergi. Dengan wujud yang seperti itu, membuatku lemas dan terduduk lagi di batu tadi. Mataku sempat terpejam dan tiba-tiba aku mendengar suara. Yan, bangun. Malah tidur sih gimana? Apa pingsan? Woi. Suara Mbak Margono terdengar. Mbah, enggak kok, ini enggak tidur. Orang dari tadi aja aku. Apaan dari tadi aja? Mbah lihat kamu duduk di sini terus kelihatan tidur. Makanya Mbah samperin. Bentar, sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 9:04. Tapi saat kamu tidur, Mbah lihat sosok wanita datang dan mendekat ke arahmu. Setelah sampai depanmu, dia menghilang. Jam 9? Perasaan tadi sudah lama banget. Baru 5 menit ditinggal kok. Mbah lihat kamu cuma tidur di sini. Ya sudah Mbah, kita pulang aja. Urusan saya di sini sudah selesai. Oh, Mbah paham. Tadi kamu sudah bertemu sama sosok itu ya, dan berada di waktu yang lain ya. Iya Mbah, tapi padahal tadi aku nggak tidur loh. Apa mungkin karena dimanipulasi sama dia ya? Ya sudah yuk, langsung pulang saja. Atau mau jalan dulu di angkringan? Enggak Mbah, pulang aja lah, capek rasanya. Dan akhirnya kami pun langsung beranjak pulang. Di dalam perjalanan aku sempat mengobrol-ngobrol tentang kejadian tadi. Dan Mbah Margono pun menjelaskan
tentang apa yang aku tadi alami. Beberapa hari kemudian waktu berlibur karena erupsi Gunung Kelut sudah berakhir. Aku pun harus berangkat lagi ke kota tempat aku menuntut ilmu. Tidak lupa aku pun kembali ke sana bersama Via karena dulu kami pulang bersama. Oleh sebab itu aku harus mengantarnya kembali ke sana. Dalam perjalanan menuju kota di mana kami belajar, kami selalu membicarakan hal-hal apapun untuk mengisi kebosanan saat di perjalanan. Banyak hal yang kami bicarakan, sampai hal yang sangat tidak penting pun kami bicarakan. Tanpa terasa saking asiknya ngobrol, ternyata kami sudah sampai di kota tujuan. Aku langsung mengantar Via ke kos-kosannya dan seperti biasa, saat sampai di sana, aku hanya mengantarnya sampai di depan kos. Soalnya, memang peraturan di kos itu tidak boleh untuk laki-laki masuk ke kosan putri. Ada hal yang berbeda dengan kos-kosan Via. Hawa singup yang tadinya terasa di sana, kali ini sudah tidak ada lagi. Suasana sekarang berganti rasa nyaman dan tentram karena lingkungan yang memang agak jauh dari jalan utama. Setelah dari kos Via, aku langsung pergi ke kosku sendiri untuk meletakkan barang-barangku sebelum nantinya aku dan Via akan pergi nonton film di salah satu mall di kota itu. Aku pun pergi dari kos-kosan Via dan segera menuju kosku. Perjalanan seperti biasa tanpa ada kendala sedikit pun. Sesampainya di kos, tidak ada yang aneh. Namun saat sampai di kos yang pertama muncul adalah kenanganku bersama Sinta. Dia selalu menungguku di atas, tepatnya di depan kamarku, dan pasti terlihat dari bawah kalau dia sedang menunggu. Akan tetapi kali ini, sosok wanita cantik dan centil itu tidak lagi terlihat di depan kamarku. Mulai muncul rasa sedih karena mengingat Sinta sedang tidak bersamaku. Sampai di lantai 2 rasa sedihku bertambah karena masih mengingat hari-hari saat Sinta selalu menyambutku di depan pintu. Kubuka pintu kamarku tanpa lupa masih berharap Sinta menunggu di dalam. Tapi ternyata tidak ada siapapun di dalam kamarku. Hanya ada meja berdebu dan kasur berdebu juga karena ditinggal 1 minggu. Setelah masuk aku letakkan barang bawaanku dan dilanjutkan bersih-bersih kamar. Kamarku jadi terasa sepi tanpa adanya Sinta yang biasanya selalu usil dan selalu mengoceh membicarakan hal yang tidak penting. Seringkali aku kesal dengan tingkah Sinta. Tapi sekarang saat dia tidak ada, aku malah merasakan kesepian. Aku sangat merindukan saat-saat bersama Sinta, walaupun kadang menyebalkan. Namun sekarang aku benar-benar merindukannya. Aku terus membersihkan kamarku yang penuh dengan debu. Tanpa terasa air mata mulai menetes di pipi. Aku masih membersihkan kamarku tanpa menghiraukan air mataku yang sudah mulai mengalir. Saat aku sedang menyapu kotoran keluar, ternyata Bimo lewat di depan kamarku. "Loh Yan, udah balik toh? Kok aku nggak tahu, Cek?" Aku hanya terdiam karena masih memikirkan Sinta. "Oh Yan, nyapu kok sama ngelamun." Bimo memanggilku dengan sedikit berteriak. Bim, gimana?" Aku menghadap Bimo dan lupa belum menghapus air mataku. "Wah Yan, kenapa kau nangis? Apalagi ada masalah?" Tanya Bimo memastikan. Enggak Bim, semua aman terkendali kok." Aku menjawab dengan secepat mungkin menghapus air mataku ini. "Tenan Yan, kalau ada masalah cerita saja ya. Kita kan udah CS-an. Santai aja, kalau aku bisa bantu, bakal tak bantu kok." "Iya Bim, makasih. Tapi bener kok gak apa-apa. Santai aja, gak ada apa-apa." Jawabku meyakinkan Bimo. "Ya wes, kalau gitu syukur. Kamu mau beli makan siang? Nih, kamu mau titip sekalian gak?" Sambil berlalu Bimo menawarkan. "Beli di mana Bim?" "Biasa Yan, di sebelah burjonan Pak Tato. Cari yang deket aja." "Boleh Bim, aku pesan nasi ayam aja ya. Sambalnya banyakin." "Oke siap. Sama minumnya es teh aja. Tapi jangan kelamaan ya, udah lapar nih. Biasanya kalau titip sama kamu Bim, suka lama baliknya." "Santai-santai, aku juga habis ini ada pertandingan Dota 2. Jadi gak bakal lama, tenang aja." "Oke sip, gendang." Sambil menunggu Bimo kembali dari beli makanan, aku menyelesaikan kegiatan bersih-bersih kamarku yang sebentar lagi selesai. Setelah semua bersih, aku beristirahat sebentar untuk menghilangkan keringat sekalian chatting dengan Via. Setelah itu aku akan pergi mandi untuk menyegarkan badan dan sedikit menghilangkan penat. Setelah dirasa cukup beristirahat, aku memutuskan untuk pergi mandi dulu karena Bimo pun belum kembali. Aku mengambil handuk di gantungan depan kamarku. Kemudian aku beranjak menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, aku melepas semua pakaian yang aku kenakan. Saat akan menyiram air ke badanku,
Aku kembali teringat akan Sinta yang selalu menetralkan air mandiku supaya tidak terlalu sejuk ataupun terlalu panas. Sempat diriku terdiam beberapa saat di kamar mandi hingga akhirnya tidak kuasa menahan tangis lagi. Cengengnya diriku hanya karena ditinggal sosok penjagaku. Aku siram air dari bak mandi ke arah badanku. Rasa sejuk yang aku rasakan membuat badan ini menggigil. Tapi terus aku paksakan untuk mandi dengan air dingin ini. Maklum saja di rumah selalu memakai air hangat karena suhu di kota asal sangat dingin. Aku mandi dibarengi dengan air mata yang masih terus mengalir. Perasaan hati ini belum bisa mengikhlaskan Sinta pergi dari hidup ini. Selesai dengan urusan mandi, aku keringkan dengan handuk dan bergegas pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Saat sampai di kamar, ternyata Bimo belum juga kembali. Ya, sudah tidak kaget juga sih. Kalau nyuruh dia pasti memang lama. Sempat menyesal juga titip makanan pada Bimo. Tapi karena ada tawaran dan memang aku sedang malas untuk keluar, jadi ya terima sajalah. Aku berganti pakaian dan duduk di kasur sambil menyalakan komputerku. Saat aku sedang asik bermain dengan komputerku, akhirnya Bimo muncul dengan membawa makanan yang sudah aku pesan tadi. Sudah aku duga kan pasti akan lama, ejekku pada Bimo. Sorryan, antrinya banyak. Terlihat Bimo membuat alasan. Ya wes, percaya aja aku Bim. Wong aku nitip ya otomatis nurut lah sama yang beli. Ya wes, ini Yan pesananmu. Nasi ayam dengan sambal ekstra pedas dengan tepung crispy. Sama ini minumanmu. Teh bercampur dengan gula putih dan ditambah es batu. Sambil memberikan makanan itu, Bimo mengatakan, "Alah, kamu Bim, udah kayak di acara MasterChef aja. Bahasamu ketinggian." Dengan cepat aku membuka makananku itu karena perut sudah tidak bisa lagi diajak kompromi. Aku memakan dengan lahap makanan yang sudah dibelikan Bimo tadi. Sambal yang tidak aku rasakan selama seminggu ini membuatku kangen. Makanya aku meminta tambahan porsi untuk sambalnya. Karena menurutku sambal punya Pak Tato itu sangat spesial. Akhirnya aku selesai juga menghabiskan makanan yang sudah dibeli Bimo tadi. Sambal pun sudah tidak tersisa. Memang rasanya sangat pedas hingga aku mengeluarkan keringat yang sangat banyak dan membuat bajuku basah karena keringat. Aku janjian dengan Via untuk nonton nanti sore sekitar jam 5:30. Ya bisa dibilang waktu tanggung karena hampir mendekati sholat maghrib kalau orang Jawa bilang. Namun mau gimana lagi, film yang akan ditonton akan dimulai pukul 18.15. Jadi kami berangkat jam 17.30. Waktu sekarang masih sangat siang alias masih jam 2:30. Dan aku putuskan untuk tidur sebentar untuk melepas rasa pegalku. Dengan cepat aku terlelap hingga tanpa sadar aku sudah tertidur. Dan saat aku terbangun, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 4:30. 1 jam sebelum aku berangkat menjemput Via. Aku bergegas berganti pakaian dan segera meluncur ke kosan Via. Setelah sampai di kosan Via, aku telepon dia untuk segera keluar dari kos. Setelah menunggu tidak begitu lama, Via pun keluar dari kos-kosannya. Terlihat dia sangat cantik menggunakan jilbab merah dengan baju putih bermotif dan juga menggunakan celana kain. Pokoknya dia modis dengan pakaian gaya anak kampus. "Cileh, tumben amat cantik kamu, Vi," gombalku ke Via. "Ah kamu nih Yan, ada-ada aja, berarti biasanya gak cantik ya?" "Ya cantik sih, tapi lebih cantikan yang sekarang." "Ah kamu ini gombalan terus, udah yuk berangkat, nanti malah telat lagi." "Ya udah, kamu naik. Apa mau aku tinggal? Naik aja belum kok minta jalan." "Ya sana kalau mau tinggal. Mau nonton sama siapa? Tiket nontonnya aja ada sama aku." Ya udah buruan toh naik." Iya, cowok bawel." Setelah obrolan dan gombalan singkat, kami pun berangkat ke salah satu mall di kota ini untuk nonton film. Sesampainya di sana, aku memarkirkan motor di basement. Setelah memarkirkan motorku, aku berjalan bersama Via ke tempat nonton itu. "Vi, enaknya itu kalau kita mau nonton, baiknya kita jalannya gandengan, biar nggak disangka lagi ngambekan." "Ah itu sih mau kamu aja Yan, ada-ada aja." "Usahakan boleh aja Vi, udah buruan sih." "Jangan genit tapi kamu ya, ntar malah minta lebih lagi." "Tenang aja, aku anak baik-baik kok." Akhirnya kami pun berjalan bergandengan menuju bioskop. Sesampainya di sana, ternyata film masih belum tayang karena jam masih menunjukkan pukul 6 sore. Karena belum mulai, aku pergi ke toilet dulu karena tiba-tiba perutku terasa mules teramat sangat. Mungkin akibat aku makan terlalu banyak sambal tadi.
Aku pun pamit pada Via untuk pergi ke toilet untuk melepas hasrat yang sudah tidak tertahankan. Ada beberapa bilik toilet dan hanya ada satu yang tidak terpakai. Karena saking mulesnya, tanpa basa-basi aku langsung menempati toilet itu. Aku lepaskan semua hasrat yang sudah tidak tertahankan itu. Semua berjalan lancar hingga sampai aku mencium bau wangi melati yang tidak begitu menyengat. Aku masih berpikir positif, paling bau parfum dari salah satu pengunjung yang kebetulan menggunakan toilet juga. Tapi setelah bau itu tercium, tidak berselang lama aku mendengar suara ketawa lirih wanita dari toilet di sampingku. Padahal ini adalah toilet pria. Karena merasa aneh, aku bergegas menyelesaikan urusanku. Setelah semua beres, aku pun merapikan pakaian sebelum keluar dari toilet. Namun saat aku akan keluar dari bilik toilet, aku melihat ada kepala seorang wanita yang melewati depan pintu bilik toilet yang aku pakai. Sedikit aneh, masa ada seorang wanita dengan tinggi seperti itu? Sempat aku melihat sosok wanita itu, wajah yang pucat terlihat melirik ke arahku. Senyum di bibirnya yang malah membuatku semakin takut. Karena saking takutnya, aku tertunduk dan tidak ada bayangan dari sosok wanita itu saat melewati depan toiletku. Apes amat, belum juga ada apa-apa di sini, udah diliatin begituan, gumamku dalam hati. Saat sosok wanita itu sudah melewati depan toilet, aku pun bergegas keluar dari bilik itu. Dan saat keluar, ternyata sosok wanita itu sudah tidak terlihat lagi. Hanya sisa bau kembang yang sosok itu tinggalkan. Aku pun tidak ambil pusing dan tidak ingin tahu kemana perginya sosok itu. Jadi aku langsung keluar dari toilet itu dan bergegas menemui Via yang pasti sudah nunggu di depan bioskop. Aku keluar dari toilet itu, ternyata Via sudah berada di depan toilet menungguku. Vi, kok malah nunggu di sini? Kan tadi aku suruh buat nunggu di loker kaci saja. Gak apa-apa, daripada sendiri kayak orang hilang di sana. Ya udah yuk, langsung nonton aja. Kayaknya bentar lagi mulai. Enggak kita pulang aja yuk. Tiba-tiba aku males nonton. Lah terus tiketnya? Udah gak apa-apa, nanti aku ganti uangnya. Enggak usah. Ya sudah yuk, kalau gak jadi nonton, terus mau kemana? Jalan ke daerah T aja yuk. Lah, malam-malam gini mau ngapain di sana? Ngadem aja yuk ah. Aku pun mengikuti ajakan Via. Menurutku agak aneh malam-malam gini mau pergi ke sana. Mau ngapain? Yang aku tahu di sana cuma danau atau apalah itulah namanya, dan pasti di sana sepi soalnya. Ini kan waktu mepet alias tanggung. Namun karena Via meminta, akhirnya aku menuruti ajakannya. Saat menuju parkiran, Via tanpa diminta sudah langsung merangkul dan memegang tanganku layaknya orang pacaran. Via menggandeng tanganku dengan erat, tapi ada yang aneh saat Via menggenggam tanganku. Tangan Via terasa sangat dingin. Menurutku dinginnya hampir mirip suhu orang mati. Karena ini menurutku momen untuk berduaan dengan Via, aku tidak memperdulikan hal aneh itu. Aku sempat menawarkan Via untuk memakai jaketku karena aku pikir dia sedang merasa kedinginan. Tapi dia menolak itu. Dia beralasan kalau aku yang mengendarai motor takutnya aku sakit kalau tidak pakai jaket. Akhirnya kami pun sampai di parkiran motor dan kami naik motor untuk menuju tempat yang diminta Via tadi. Namun hal aneh kembali terjadi. Saat aku sudah naik motor dan meminta Via untuk naik, motorku terasa ditumpangi oleh benda yang sangat berat hingga sok belakang motorku turun beberapa senti. Kamu makan apa tadi, Vi? Berasa amat ini sok turun. Canda aku pada Via. Kamu ini gak makan apa-apa tuh. Perasaan kamu aja kali. Terlihat nadanya santai. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Kata-kataku tidak dijawab Via saat itu. Kami pun memulai perjalanan menuju tempat yang diminta tadi. Dalam perjalanan aku terus merasa bau bunga itu terus ada. Aku melihat ke sekeliling untuk memastikan apakah sosok itu mengikutiku atau tidak. Dan ternyata tidak ada sama sekali sosok aneh yang mengikutiku. Dalam perjalanan aku merasakan HP yang aku bawa dan kuletakkan di tas sepertinya berbunyi dan bergetar cukup lama, yang menunjukkan itu tanda ada panggilan masuk. Karena aku tidak bisa menerima panggilan dalam perjalanan ataupun di jalan, aku cuekin saja HP-ku dan aku akan kembali hubungi balik. Saat menuju tempat itu, aku mencoba membuka pembicaraan dengan Via. Sempat beberapa kata aku mencoba katakan pada Via, tapi tidak ada jawaban darinya. Aku berpikir mungkin suaraku kurang jelas karena tertiup oleh angin. Aku kemudian mencoba mengulangi kata-katanya dengan nada yang lebih keras, tapi ternyata hasilnya sama saja, tidak ada jawaban dari Via.
Aku masih merasakan tangannya yang memegang erat di pinggangku. Berhubung jarak antara mall dengan tempat yang diminta Via tidak terlalu jauh, kami pun sampai di sana dengan waktu yang singkat. Sesampainya di sana, aku berhenti di pinggir danau yang dibatasi pagar beton dan besi. Aku turun dari motor dan beranjak untuk bersandar di pagar itu, dan Via pun juga turun dari motor. Dia seakan sedang menikmati alam di sana. Matanya terpejam menikmati suasana malam ini yang kebetulan cerah dengan sinar bulan yang menerangi. Wajah Via terlihat sangat senang walau suasana di tempat itu sangat sepi karena sudah mulai malam. Via berjalan sambil melihat-lihat area sekitar yang kebetulan ada beberapa bunga yang sedang mekar. Entah bunga apa itu, aku tidak tahu. Via mendekat ke tempat di mana beberapa bunga itu tumbuh bermekaran. Dia memetik 2 tangkai lalu dia membawanya dan mendekati aku. Lihat aku bawa apa? Katanya sambil menyodorkan bunga yang dia petik tadi. Ngapain kamu bawa bunga, Vi? Kamu mau nggak, Yan? Ini. Dia memberikan 1 bunga yang dia petik tadi pada aku. Makasih, romantis amat. Sekarang kamu cobain deh. Tiba-tiba Via mengambil 1 helai kelopak bunga yang ada di tangannya, kemudian memakannya. Jorok kamu. Bunga kok dimakan? Emang enak? Enak tau, Yan, cobain deh. Via mencoba memaksaku untuk memakan bunga tadi. Nggak mau, Vi, nggak suka. Tahu sendiri, sayur aja aku nggak doyan, apalagi bunga. Ya udah, aku makan sendiri aja, enak tahu. Aku hanya terdiam keheranan dengan perilaku Via yang sedang makan bunga. Aku belum pernah melihat atau tahu kalau dia suka makan bunga segar. Saat aku sedang fokus melihat Via asik makan, tiba-tiba HP yang ada di tasku kembali bergetar, menandakan kalau ada seseorang yang sedang menghubungiku. Saat aku berniat untuk mengambil telepon, tiba-tiba Via menarikku menuju ke tempat bunga tadi. Aku sempat berkata ingin mengangkat telepon dulu, tapi sepertinya Via melarangku untuk mengangkat telepon itu dan berusaha membuatku untuk tetap fokus padanya saja. Rasa dingin dari tangan Via saat menarikku masih terasa. Hal itu membuatku merasa aneh dengan kondisi Via saat itu. Vi, pulang aja yuk, kayaknya kamu lagi gak enak badan. Badanmu terasa dingin banget. Masa sih, Yan? Perasaan biasa aja. Pilihin bunga buat aku makan dong. Dia berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku serius khawatir sama kamu, Vi. Udah yuk pulang dulu aja. Kita beli obat sekalian aja. Kamu ini disuruh milihin bunga juga. Wajah Via terlihat menjadi kesal. Besok aku bawakan bunga yang lebih enak dari ini. Kita pulang dulu aja, biar kamu bisa istirahat dulu. Tapi janji ya, bawain aku bunga yang enak. Awas kalau lupa. Iya janji, ayo sekarang pulang. Dengan bujukanku, akhirnya dia mau juga aku antar untuk pulang. Motor yang kami naiki masih sama seperti tadi. Terasa berat saat Via mulai naik motorku. Kami langsung menuju ke kosan Via supaya Via bisa beristirahat lebih awal. Sesampainya di kosan Via, seperti biasa aku hanya mengantarkan sampai di depan gerbang kosannya saja. Saat Via turun dan mendekat padaku, aku mengatakan untuk segera masuk dan beristirahat. Vi, kamu masuk kamar, langsung istirahat tidur aja ya. Jangan begadang, biar kamu gak ngedrop badannya. Iya deh, nurut aja sama kamu. Ya udah, aku pulang dulu ya. Aku juga mau istirahat, capek juga ternyata badanku. Badanku ternyata memang benar-benar pegel karena di perjalanan Via menyandar padaku. Entah kenapa badan Via saat itu terasa sangat berat daripada saat aku memboncengnya waktu berangkat nonton. Setelah selesai mengantarkan Via, aku berpamitan untuk segera pulang ke kosan. Aku mulai berlalu dari kosan Via dan beranjak menjauh. Saat jarak kami sudah cukup jauh, aku mencoba melihat Via dari spion dan ternyata sosok Via sudah tidak terlihat di sana. Padahal gerbang kosan Via itu biasanya terdengar kalau lagi terbuka karena engsel gerbang yang sudah mulai berkarat. Aku pun belum melihat Via beranjak masuk, tapi itulah yang terjadi. Via sudah tidak kelihatan di sana. Dan aku hanya berpikir positif kalau dia sudah masuk ke kosannya. Aku pun fokus dengan perjalanan pulangku ke kos. Sesampainya di kamar kos, aku langsung meletakkan barang-barangku dan mengeluarkan HP dari tasku. Aku pun berbaring sebentar di kasurku sambil melepas rasa capek yang sejak tadi aku rasakan. Dan saat aku sedang berbaring santai, aku teringat akan HP-ku yang tadi ingin aku lihat karena ada beberapa panggilan yang belum aku tahu siapa yang menelponku. Aku pun membuka HP-ku dan ternyata
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.